Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat peta konsep tentang Sunan Bonang. Sesuai perjanjian Bapak bahwa hari ini Bapak akan jelaskan tentang silsilah Sunan Bonang atau biografi Sunan Bonang. Nah, silakan kalian simak baik-baik tentang biografi atau silsilah Sunan Bonang. Nah, jadi Sunan Bonang ini memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Makhdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang juga merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan agama Islam. Beliau juga merupakan wali Allah dan seorang guru sekaligus imam besar. Nah, jadi Sunan Bonang ini mempunyai nama asli siapa tadi? Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Makhdum Ibrahim. Beliau merupakan wali Allah yang menyebarkan agama Islam sekaligus seorang guru atau imam besar. Nah, kemudian Sunan Bonang juga banyak dianugerahi ilmu yang sangat tinggi. Dan juga ada beberapa sumber menyebutkan beliau lahir sekitar tahun 1465. Nah, jadi Sunan Bonang ini dianugerahi ilmu yang sangat tinggi dan beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Nah, selain itu juga Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Siapa itu Dewi Condrowati? Istrinya Sunan Ampel atau sering disebut Nyai Ageng Manila. Nah, kemudian Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, jika diteruskan nih silsilahnya, maka silsilah Sunan Bonang akan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunya Sunan Bonang merupakan putri dari seorang adipati Tuban atau Aryo Tejo. Nah, kemudian Sunan Bonang yang ketika masih muda pernah melakukan perjalanan jauh Untuk apa? Untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Bahkan saat masih remaja Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai. Di mana itu Pasai? Di Aceh, untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku Sunan Giri. Kemudian Sunan Bonang memiliki istri atau menikahi seorang wanita yang bernama Dewi Hirah. Nah, beliau mempunyai 3 orang anak. Nah, jadi Sunan Bonang menikahi Dewi Hirah dan mempunyai 3 orang anak. Nah, siapa saja? Nah, 1 orang yang pertama yaitu seorang putri yang bernama Dewi Ruhil. Dan yang kedua seorang anak putra, nah, yang bernama Jayeng Katon. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu Jayeng Rono. Kemudian istri Sunan Bonang yang bernama Dewi Hirah ini adalah putri dari Raden Jakandar. Kemudian Sunan Bonang juga wafat pada tahun 1525. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa lokasi pemakamannya ada 2, yaitu di Madura dan di Tuban. Nah, menurut cerita saat beliau wafat, seorang murid Sunan Bonang yang dari Madura sangat mengagumi beliau, sehingga ketika Sunan Bonang wafat, murid tersebut akan membawa jenazahnya Sunan Bonang ke Madura. Nah, namun hal itu diketahui oleh seorang murid dari Tuban dan mereka saling berebut jenazah Sunan Bonang karena saking cintanya sama Sunan Bonang. Nah, pada akhirnya murid dari Madura hanya mendapatkan kain kafan dan pakaian-pakaian Sunan Bonang. Nah, beliau sampai saat ini masih dikenal banyak orang terutama umat Islam. Nah, jadi Sunan Bonang ini masih sangat dikenal oleh
umat Islam. Makamnya pun sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh peziarah. Bahkan banyak orang yang ingin sekali mempelajari ilmu tersebut dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Nak, pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari materi tentang Sunan Bonang bab keempat. Nah, kesimpulannya adalah jadi Sunan Bonang ini mempunyai nama yaitu Syekh Raden Makhdum Ibrahim. Kemudian Sunan Bonang juga lahir sekitar tahun 1465. Nah, beliau juga merupakan anak dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Beliau juga mempunyai istri yang bernama Dewi Hirah dan mempunyai 3 anak. Nah, beliau wafat pada tahun 1525 dan beliau juga sangat dicintai oleh murid-muridnya. Nah, untuk tugas kalian ya Nak, pada hari ini silahkan kalian kerjakan latihan 1 nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku tulis kalian. Mungkin hanya materi tersebut yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengerjakan latihan 1 nomor 1 sampai dengan nomor 5.